Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il yadaini fid du'a. Bab mengangkat tangan ketika berdoa. Tsumma mashil wajhi bihima, dan mengusap wajah. Ada belakangan ini banyak orang yang ragu ketika berdoa. Begitu berdoa karena melihat banyak yang begitu berdoa wajahnya nggak diusap. Katanya tidak diajarkan sama Nabi. Saya harus sampaikan ini karena ini menjadi penting di saat berbagai perbedaan-perbedaan muncul yang mengatasnamakan kebenaran sunnah dan lain sebagainya. Maka kemudian perilaku atau amaliyah yang sudah terjadi, sudah berlalu, sudah berlaku pada masa-masa umat jauh sebelum kita sudah dilakukan, tapi kemudian dengan mudahnya dimentahkan. Oleh karenanya bab ini sederhana. Apakah betul bahwa mengangkat tangan itu tidak ada dalilnya? Apakah betul mengusap wajah itu tidak ada dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sunan Tirmidzi, membacanya 3. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a, apabila mengangkat tangan beliau fi du'a, ketika berdoa, lam yahuttahuma, beliau tidak melepaskan tangan, kedua tangan beliau, hatta yamsaha bihima wajhahu, sehingga beliau mengusap wajah. Lalu Ustadz, kenapa iya baik kalau doa kita angkat tangan? Kami temukan dalilnya. Kalau doa mengangkat tangan kami temukan dalilnya. Kalau setelah doa kemudian mengusap wajah kami temukan dalilnya. Lalu apakah ada dalil ketika selesai sholat mengusap wajah? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian usap wajah. Jawabannya apa? Definisi salat huwa doa. Doa salat itu adalah doa. Maka karena dia dikiaskan dengan doa, salat merupakan doa. Bacaan-bacaan dalam salat itu isinya doa dan bacaan Al-Quran. Ya, di dalam salat itu tidak ada selain doa dan bacaan Quran. Ya, bahkan zikir tidak ada di dalam salat itu. Orang ketika salat tidak zikir-zikir yang tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Sehingga ketika orang sholat baca Fatihah, kemudian dia baca surah, lalu ditambah dengan zikir, tidak boleh. Yang benar ditambah surat lagi, ya. Surat terus dia baca sambil nunggu imam ruku. Kemudian yang berikutnya, ketika orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, kita tahu salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Begitu selesai sholat, itu mau ngapain aja boleh. Orang assalamualaikum warahmatullah, ngangkat handphone boleh enggak? Boleh enggak? Lah ragu amat jawabnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullah, angkat handphone. Halo. Begitu. Cuma yang nemen aja.
lagi sholat udah hal. Artinya dia buru-buru angkat telepon, boleh. Belum sempat salam ke kiri. Itu artinya ngangkat handphone aja boleh, apalagi mengusap wajah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu Ustadz, kalau saya habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ngusap wajah gimana? Boleh. Tidak apa-apa. Cuman jangan bilang kalau orang berdoa mengangkat tangan kemudian mengusap wajah sebagai sesuatu yang keliru. Ini dalilnya. Dia Tuhfatul Ahwadhi, syarah kitab hadis ini namanya Tuhfatul Ahwadhi. Syarah Imam Tirmidzi. Aunul Ma'bud, syarahnya Imam Abu Daud. Idza rafa yadayhi fi du'a, kalau Rasulullah itu mengangkat tangannya ketika berdoa, begitu lam yahuttahuma, tidak melepaskan tangan, kedua tangan beliau, hatta yamsaha bihima wajhah. Begini. Rabbana atina fid dunya. Ya, paham ya? Jadi mengusap wajah ternyata ada dalilnya, begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ustaz, hadisnya dhaif itu. Kapasitas Anda apa mengatakan Imam Tirmidzi itu dhaif? Ya kan begitu. Ini gampang banget karena ada seorang yang kemudian mendhaifkan hadis diikut-ikutin. Karena hadis itu bukan satu itu. Ya, bukan itu. Ada ulama-ulama rijalul hadis, ada ulama-ulama perawi hadis, yang satu mengatakan sahih, tapi kemudian yang satu menyatakan gharib, hadis aneh, ada satu lagi mengatakan hasan li dzatihi, dan seterusnya. Kalau hadis-hadis ini kemudian diakui sebagai kebenaran, baik dia hasan li dzati, hasan li ghairi, atau hadis gharib. Apa sih hadis gharib itu? Hadis yang definisi itunya gharib, aneh gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini tidak, ya hadis ini tidak aneh. Hadis ini tidak aneh. Kalau yang disebutkan ada definisi hadis aneh itu misalnya sebelum menyembelih hewan kurban, maka dilarang kita memotong rambut dan memotong kuku. Pernah dengar? Ya kan, memotong rambut dan memotong kuku. Pertanyaannya lah, kalau kukunya belepotan, rambutnya acak-acakan, apakah kemudian menjadi haram? Tidak apa-apa, silakan. Dan inilah yang salah satu kategori hadis yang aneh. Aneh itu maksudnya, kalau kita bicara hadis, boleh menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Masa sih timbang memotong kambing aja, memotong kuku nggak boleh? Ya gitu pemahamannya hadirin jamaah rahimakumullah. Masa timbang memotong rambut aja nggak boleh, begitu? Tidak aja. Kalau orang memahami ini sebagai sesuatu yang tidak boleh, akhirnya lama-lama nggak boleh, itu haram. Padahal tidak apa-apa, begitu hadirin jamaah. Masuk ke masjid, ke mushola, ya tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh. Tapi kalau kita masuk ke masjid, ya masuk ke masjid setelah subuh, boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Yang tidak boleh itu ketika selesai sholat subuh masih di dalam masjid, kemudian dia sholat sunnah. Tapi kemudian berkembang lagi, kalau dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah, boleh. Nggak sempat sholat sunnah qobliyah, boleh tuh. Ya habis selesai sholat dia sholat lagi. Ya sholat sunnah qobliyah. Kemudian apa lagi? Sholat qadha.
Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Dulu pernah ninggalin sholat. Berapa tahun? 17 tahun. Bayangin kita ninggalin sholat bertahun-tahun. Maka manfaatkan waktu. Kalau masih ada waktu, qadha sholat. Begitu. Dalam pembahasan bab taubat kitab Nasaihid Dunia wal Wasail Imaniyah Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, begitu pun seseorang apabila meninggalkan sholat-sholat fardu maka dia mengqadha sholat. Ya, ulama mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi takririd doa. Berikutnya anjuran kesunahan mengulang-ulang doa. Ya, jangan bosan sama doa sama zikir. Ya, kita dari dulu doa kita apa? Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ulang-ulang terus. Dianjurkan memang. Apa kata Rasulullah, kita temukan dalam Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu an yad'u thalathan wa yastaghfir thalathan. Rasulullah itu kalau berdoa sampai diulang tiga kali. Ya. Makanya kalau kita berdoa, apa yang diulang-ulang 3 kali itu, Pak? Misalnya doa tadi itu yang kita baca, ya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sunnahnya 3 kali. Kapan dibaca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh. Waktu maghrib dan waktu subuh. Maka pada hari itu kalau kita baca maghrib, maka sepanjang malam kita dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca di waktu subuh, maka sepanjang hari kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengulang doa, ya, wa yastaghfiru thalathan, ya. Rasulullah membaca istighfar itu dalam banyak hadis itu tidak hanya 3, ya. Para ulama kemudian mensyarah hadis ini walaupun astagfirullah begitu. Tapi apakah boleh ada tambahan astagfirullahaladzim? Boleh dalam riwayat lain. Astagfirullahaladzim boleh. Rasulullah itu istighfar 70 sampai 100 kali. Ya kan? Dalam sehari. Kita mengikuti jejak dan langkah beliau, bagaimana supaya istighfarnya bisa menyamai paling tidak istighfar yang banyak, tidak hanya sekali. Nah, Rasulullah disebutkan hadis Ibnu Abdullah bin Mas'ud ini, Rasulullah istighfar 3 kali dan tidak dibatasi jumlahnya. Hadis ini tidak berbunyi Rasulullah kalau istighfar hanya 3 kali, tidak terbatas. Makanya kita istighfar boleh astagfirullah, boleh banyak-banyak. Begitu hadirin. Ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha katsira. Dalilnya itu diantaranya banyak ingat kepada Allah. Dan salah satu bentuk pengingatan kita kepada Allah adalah istighfar. Begitu hadirin. Babul hati ala huduril qalbi fid du'a. Ya, anjuran untuk menghadirkan hati khusyuk dalam berdoa, ini penting. Anna maqsudad du'a huwa hudurul qalbi kama sabaqa bayanu, sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa menghadirkan kekhusyuan dalam doa itu? Wa dalil alaihi aktsar min an tahdhura. Dalilnya banyak. Wal ilmu bi awdha min ayyadhkura, dan pengetahuan itu awdha itu sudah jelas, ya. Lakin tabarruku bi dzikri natabarruk bi dzikri haditsin fi. Kata beliau, aku sebutkan beberapa hadis saja. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, dalam Sunan Tirmidzi dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin doa dikabul
kabulkan. Penting ketika kita berdoa, ya yakin dikabulkan. Makanya etika berdoa itu macam-macam. Harus yakin, tangan diangkat. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kamu berdoa, sejajarkan tanganmu di depan dada, nggak boleh di atas muka, nggak boleh doa begini, Pak. Tapi ada nggak yang doa begini? Ya, sejajar dengan dada. Ya, doa. Dibentangkan tangan. Jangan berdoa begini. Ini mengajak berantem sama Allah. Terbuka, bentangkan tangan. Begitu kata Rasulullah nasihat dalam Wasiyatul Mustafa, kitab kecil yang nasihat-nasihat isinya diberikan kepada Sayyidina Ali. Wa alaman Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la yastajibu, tidak menjawab doa dari hati yang lalai. Ini kita lagi berdoa, ya Allah, ya enggak, baca doa, pikiran kemana, doa sama doa bunyi begitu. Karena ada kemudian orang yang membaca doa, ada orang yang berdoa, ada orang yang hafalan doa. Tuh gampang cari taunya. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Ini hafalan doa. Kalau dia pelan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, terusnya apa lagi? Karena biasa cepat, begitu dia baca lambat hilang. Sama kayak baca Yasin. Wa anzilul Qur'ana laki minakal mustaqim wa siratal mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Begitu baca pendek, baca pelan-pelan. Yasin wal Qur'anil hakim. Hilang. Karena terbiasa bacanya cepat. Inilah yang disebut dengan hafalan doa. Yang kita inginkan berdoa, bukan membaca doa, begitu. Jadi pada tingkatan yang afdal berdoa, bukan hafalan doa, bukan kemudian juga membaca doa. Apakah membaca doa boleh, Ustaz? Boleh. Tapi potensi itu menyebabkan hati kita lalai. Dari sholat, dari takbiratul ihram sampai selesai, Pak, kadang-kadang kita kemana-mana pikiran kita. Memang sholat kita diganggu, ya kan? Kata setan, ingat ini, ingat itu. Kunci lu taruh di atas TV, lu lupa, meleng aja sih jadi orang. Itu kata setan. Makanya begitu sholat kita ingat, wah iya ya. Akhirnya kita lupa berapa rokaat. Saya sampaikan, Pak, kalau kita lagi sholat ingat sesuatu hilang, kemudian kita tahu baru ingat naruhnya di mana, itu kerjaan setan. Kerjaan siapa? Setan. Lagi sholat nggak ingat, tapi begitu sholat ingat, Pak. Siapa yang goda? Setan. Sehingga lupa berapa rakaat ya, begitu. Kayaknya 2, 3, 2, berantem kita. Nah, begitu hadirin jalan rahmatullah. Babu fadli doa bidharil ghaib. Keutamaan berdoa bidharil ghaib, mendoa dengan orang yang tidak tahu. Artinya doain orang dan kita nggak cerita sama orang. Kadang-kadang kan beda. Lu emang gue doain mulu tiap hari. Itu makanya bisnis lu, gue kan gue yang doain itu. Begitu dia kata. Doa kita buat teman, buat saudara itu makbul, dahsyat. Ustaz, saya kalau berdoa, ketika saya berdoa saya nggak sebut tuh, saya nggak kasih tahu. Tapi begitu selesai, saya kemudian kan cerita, ya misalnya kita doain teman, begini, kita syarah pembahasannya. Kalau kita mendoakan teman misalnya apa? Misalnya punya hajat besar dan kita doain tanpa kita kasih tahu. Kita kasih tahu, ya.
Ya Allah, mudah-mudahan RT awal tahun depan jadi RW misalnya begitu. Kita doain tuh. Begitu RT awal jadi RW, emang gue yang doain itu teh lo begitu. Boleh kayak gitu mah nggak apa-apa karena udah jadi RW. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Gitu. Karena sudah dikabul gitu. Cuma masalahnya ya jangan kepedean juga. Emang lu doang yang doain gua kalau kata RT awal kan begitu. Hadirin jamaah misalnya ya contoh. Kalau umpama terpaksa harus bicara udah ngebet banget pengen ngomong gitu. Tapi intinya kalau bisa ketika kita mendoakan saudari kita jangan cerita. Ya. Kenapa? Saya ingin sampaikan doa yang dibacakan oleh malaikat an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Abu Darda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dzaril ghaib." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang muslim bidharil ghaib dengan tidak diketahui. Bidharil ghaib itu dengan tidak diketahui. Apa? Illa qalal malak, melainkan malaikat berkata walaka bimithli, kamu pun seperti itu. Artinya kalau kita doain orang ya cuman jangan difahami kalau kita doain Pak RT awal jadi RW, kita juga jadi RW lah, jadi banyak banget yang jadi RW. Maksudnya yang setingkat yang sama dengan itu. Begitu hadirin jamaah rahimah. Loh katanya kata ngaji kemarin kalau kita doain A maka malaikat pun doain kita jadi A. Bukan itu maksudnya. Maksudnya hal yang derajatnya sama. Begitu hadirin jamaah rahimah. Misalnya kemuliaan lain yang Allah berikan kepada kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi dzaril ghaib mustajabah. Doa orang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui saudaranya itu mustajabah. Apa mustajabah? Qabul. Ya, manjur kalau bahasa kita. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan doa itu sudah kita diajarkan dengan redaksi yang sederhana. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sebutin tuh dalam doa kita. Ya seperti yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Muhammad Idris Asy-Syafi'i di setiap sholat subuh kunut. Tuh, ya Allah ampuni Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Gitu karena gurunya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Inda rasi malakun. Di atas kepalanya itu ada malaikat muwakkalun yang diwakilkan, Allah yang diwakilkan. Artinya yang diutus. Kullama da'a li akhi bi khairin. Begitu dia berdoa untuk saudaranya, doa yang baik-baik. Walal malak al muwakkal bih, malaikat yang diutus itu kemudian menjawab, mendoa amin walaka bimithli, kamu juga seperti itu mendapatkan doa yang sama. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi inti dari doa itu adalah ikhlas. La khaira fi du'ain illa ikhlas. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Saya sampaikan pesannya Sayyidina Ali. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam salat la khusyu'a fiha, apabila tidak khusyuk ketika salat. Bukan tidak sah, tapi tidak ada kebaikan. Artinya sholat kita ngaco, pikiran kita kemana-mana, maka taklah bertarung dengan kekhusyuan itu. Hadirin jamaah. Wala khaira fi shaumin lam tinafihi anil lagwi. Tidak ada kebaikan dalam puasa kalau dia tidak mencegah dari perbuatan laghu yang berlebihan, ngomong-ngomong yang tidak manfaat. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam bacaan Quran la tadabbura fiha, apabila tidak ditadabburi.
baca Quran, ya kita tadabburi maknanya. Makanya sering saya bilang kalau habis baca Quran lihat terjemahnya, jangan lihat tafsirnya, terjemah aja. Ya, la khaira ini saya ingat firman Allah di paling ujung atas di surah An-Nisa di 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum. Kebanyakan orang ketika ngomong-ngomong itu enggak ada kebaikan. Orang banyak begitu tidak ada kebaikan. Kumpul orang banyak ngobrol-ngobrol itu enggak ada manfaatnya. Kebanyakan begitu. Kecuali ilaman amara bi sadaqatin, kecuali sekelompok orang yang menganjurkan untuk sedekah. Au ma'ruf, amar ma'ruf, mengajar kepada kebaikan. Au islah bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Man ibtagha faman fa'ala dzalika ibtigha mardatillah, orang yang melakukan itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan kami fasawfa nutihi ajran azima, akan kami berikan pahala yang besar. Wala khaira fi ilmin la wara'a fiha, tidak ada kebaikan pada ilmu la wara'a fiha, orang yang berilmunya tidak waro'. Ya, maksudnya tidak apa, waro itu maknanya sederhana. Maknanya wirai, artinya lebih mencerminkan dengan ilmunya, Pak. Itu namanya waro. Makna waro itu dalam bahasa sederhana, orang menyampaikan satu hukum, ya, dia menyampaikan pembahasan hukum, dia menyampaikan A, tapi kemudian dia langgar itu. Saudara-saudara, jangan sekali-kali ninggalin sholat. Dia ninggalin sholat. Nah, ini makna wara, kira-kira seperti itu pemahaman. Wala khaira fi ma'rin la sakhawata fihi. Tidak ada kebaikan dalam harta kalau tidak ada kedermawanan di dalamnya. Wala khaira fi ukhuwatin wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha. Tidak ada kebaikan dalam persaudaraan ukhuwah la hifdha fiha, apabila tidak dijaga aibnya. Ya, kita bersaudara ya dengan teman-teman mushola Al-Murtada ini luar biasa. Persaudaraan kita jaga, kita jalin terus. Ya. Yang jelek-jelek kalau kita kumpul-kumpul jangan diceritain di mana-mana. Kita kan sering ngeteh begitu kan. Perilaku masing-masing kan berbeda-beda. Ya, jangan sampai cerita ke seberang kampung. Oh, parah buat punya teman di mushola Al-Murtada, kacau buat, ember banget ya. Jangan cerita. Ya, begitu. Nah, orang gampang runtuh, gampang rusak karakter persaudaraannya itu karena selebarnya diceritain sama orang. Saya ingin sampaikan, misalnya kalau kita ingin masuk dalam sebuah struktur organisasi, dalam kesatuan, jeleknya kita, biar kita aja yang nanganin, jangan orang pada tahu. Gitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, ini dalam sebuah perkumpulan, wah malah banget. Ya, dan ini sering terjadi. Akhirnya apa? Orang semuanya pada tahu begitu. Jadi yang tadinya enggak berdosa jadi ikutan dapat dosa. Wala khaira fi ni'matin la baqa ala, tidak ada kebaikan dalam sebuah nikmat apabila kebaikan itu tidak mengekalkannya. Duit banyak kebaikan, harta berlimpah kebaikan, rumah mewah kebaikan, dan semuanya tidak akan kekal kalau tidak mengamalkan yang 7 yang pernah saya sampaikan di beberapa majlis. Ya, apa itu? Ilmun 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan. Wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, Quran yang dia wariskan untuk dibaca di mushola. Pak, saya warisin Quran. Berapa? 10. Mau dibaca mau enggak sama jamaah tetap berpahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa binaan wa masjidan banahu, masjid yang dia bangun.
Ya, kemudian wa baitan libnis sabil banahu, punya rumah yang diperuntukkan buat mampir para musafir. Kemudian wa nahran ajrahu, sungai, keran di depan rumah kita buka, jangan kita kunci itu, kita buka biar orang pada cuci kaki, pada cuci tangan. Ya kemarin Covid, ya enggak, kita nyediain ember, sekarang udah enggak ada itu bak-bak di depan rumah. Ya enggak, sekarang jangan hanya cuci tangan tapi suruh makan orang. Jangan timbang cuci tangan doang, agak disuruh makan. Kemarin kan cuci tangan doang, disuruh makan, agak cuci tangan Pak, agak disuruh makan itu. Emang suwe banget bener, kita nggak disuruh makan, cuci tangan mulu. Nah itu maksudnya nahron tuh air yang mengalir. Ya, jangan pelit sama air. Kemudian yang berikutnya, wa shadaqatan akhrajaha min malihi fi hayati qabla maut. Sedekah yang ia keluarkan sebelum dia meninggal dunia. Begitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kenikmatan itu. Punya duit, wariskan Quran. Saya ketua musola, saya mewakafkan Quran buat musola. Pahalanya buat almarhum bapak saya. Makanya orang 40 hari bikin apa? Bikin apa? Yasin. Sekarang boleh kita ganti, jangan Yasin mulu. Beliin Quran tuh, Quran taruh, baca. Mau dibaca mau enggak tetap pahalanya sama. Begitu apa? Syukur-syukur sih dibaca. Wala khaira fi du'ain la ikhlasalahu. Tidak ada kebaikan dalam doa kalau doanya enggak ikhlas. Begitu hadis jamaah. Terakhir, saya sampaikan ini tiga kitab hadirin jamaah rahimakumullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami aminad du'a wa yadau ma siwa dzalika. Abu Dawud isnadnya jayyid. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibul jawami minad doa, suka meringkas doa. Ya, suka meringkas doa, terutama kalau kita jadi imam. Mimpin tahlil, mimpin acara, jangan semuanya dibaca. Doa mau masuk WC dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa mau makan dibaca, Allah barik lana fima razaqtana. Yang penting-penting aja. Ya. Yang penting-penting aja. Kalau mau dibaca semua, diurut tuh. Maghrib baca doanya ini, Isya doanya ini sampai ini, subuh doanya ini sampai ini, ya, zuhur lain lagi, asar lain lagi. Ya. Nanti yang enggak janji sih ya. Saya di setiap waktu sholat berbeda doa-doanya. Ya, saya hanya mengamalkan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin hanya di sholat maghrib. Sama tahlil ya. Ya. Isya nggak dibaca lagi, subuh nggak dibaca lagi, zuhur nggak dibaca lagi. Ustadz bisanya itu doang. Ya udah nggak apa-apa kalau bisanya itu doang. Gitu. Intinya Rasulullah itu suka meringkas doa, dan doa yang selalu dibaca Rasulullah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitupun yang dilakukan oleh sahabat Anas Ibnu Abbas, selalu meringkas doa. Ustadz, kalau baca doanya sendiri gimana? Enggak apa-apa. Mau sampai berbusa mulut enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita berdoa menjadi pemimpin, jangan banyak-banyak. Ya. Udah maghrib, lagi tahlil nih, ya, ruahan. Doa itu aja. Doa doa arwah sama doa selamat. Ya, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya. Itu kalau bacanya lama kok. Orang sampai seglet tangannya itu lama. Amin. Gitu. Kadang-kadang orang kalau kita doanya kelamaan, Pak. Doanya kelamaan. Kadang-kadang maaf ada orang ama mic doyan banget. Kalau dikasih mic udah ngomong aja, ngomongnya jelas. Enggak. Orang kan teriak, amin.
Amin. Begitu. Ya, di sini siapa yang doyan megang mic? Ya, begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim